Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qabla bidayati kulli syai'in hayya bina an nashkurallaha azza wa jal alladhi an'amana ni'aman kathiratan hatta nastati'a al-hudur fi hadha al-majlis al-mubarak insyaallah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuha at-talabah, kaifa halukum jami'an? Asallahu an yamnahakum wa yu'tiyakum as-sihhah wal 'afiyah wa yub'idakum 'anil masa'ib wal amrad wal waba'. Amin. طيب أيها الطلبة، في هذا اليوم نلتقي في هذا المجلس لدراسة العلم من علوم الشرعية، ألا وهو علم الفقه، وهو من أجل العلوم تسهيلا وتفهيما لكم. سنتكلم باللغة العربية 50% وباللغة الإندونيسية 50%. Baik, untuk mempermudah kita saling mengenal, untuk mempermudah di awal pertemuan, insyaallah saya akan berbicara dan menjelaskan sedikit banyaknya pengenalan, ilmu pengantar ilmu fikih pada kesempatan kali ini. Ya, dengan 50% bahasa Arab dan 50% bahasa Indonesia insyaallah. Baik para santri yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut pada pengenalan materi ataupun bagaimana metode pembelajaran kita pada saat pandemi ini, ada baiknya saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nata'arraf sawiyan insyaallah. Ana akhukum fillah, Muhammad Iyanis Sawiti, jitu min Aceh, wa ana mutakharrij min Ma'hadil Ulum Lipia Jakarta, al-far' min Saudiyah di Riyadh. Baik, nama saya Mi'yan Sawiti. Saya berasal dari Aceh dan lulusan Lipia Jakarta tahun kemarin. Insyaallah semoga kita di pesantren Minhajul Haq bisa memberikan faedah, ya, berbagi ilmu kepada antum semua, dan juga saya bisa mengambil faedah, yaitu belajar bagaimana menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi jika nanti ada pertanyaan ataupun apa yang kurang dipahami dan ingin ditanyakan, silahkan jangan malu-malu untuk bertanya terkait dengan pelajaran, ya, dan terkait dengan motivasi bagaimana saya ingin lebih giat lagi dalam menuntut ilmu, bagaimana saya ingin lebih bagaimana caranya bertahap dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Baik, saya di kelas ini pada kesempatan ini akan memberikan penjelasan tentang materi pelajaran fikih. Baik, yaitu pada kelas 11A Ma'had Dirasah Islamiyah.
ya. Jadi pada kesempatan ini saya diamanahi untuk mengampu pelajaran fikih pada kelas 11 Amadi. Nah, mungkin sebelumnya semua para santri sudah berkenalan dengan para asatidz, ya, baik itu asatidz yang baru ataupun yang lama kemarin pada saat mulai awal KBM. Tetapi karena kendala software yang belum bisa menampung sebanyak yang katanya seribuan lebih santri, makanya kita alihkan dengan opsi yang kedua. Semoga ini lebih bisa kita maksimalkan. Artinya jangan sampai belajar dan mengajar di pondok pesantren Minhajul Haq itu terkendala, ya, karena ini sesuatu yang urgen. Nah, ilmu itu ibaratkan asumsi gizi bagi tubuh, ya. Asumsi gizi bagi tubuh adalah makanan, sedangkan ilmu adalah asumsi gizi bagi hati. Nah, jika kita tidak mentransfer ilmu, tidak belajar, maka hati kita akan kering, akan tandus, ya. Akan lama-lama akan mati hati kita karena tidak ikut dalam majelis ilmu. Makanya pihak pesantren Minhajul Haq itu cepat-cepat mengambil tindakan, ya, supaya para santri ini dapat belajar lagi seperti mana biasanya, karena terlalu banyak libur akan berdampak pada hati kita, ya, akan berdampak pada kebiasaan kita, dan akan berdampak juga pada ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan tidak kita murajaah, itu akan hilang, ya. Oleh karena itu sekarang sudah mulai KBM lagi, sudah mulai belajar lagi, walaupun hanya melalui online, ya, jarak jauh, tetapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita dalam bermajelis ilmu, ya, karena penuntut ilmu itu akan diberkahi oleh Allah, ya, akan dimudahkan jalannya menuju ke surga, seperti hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, ya, yang keluar dari rumahnya, kemudian dia pergi menuntut ilmu, ya, berjalan pergi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju ke surga. Nah, ini dari inti semuanya, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pahala tersebut Allah ridho kepada kita, sehingga Allah memasukkan kita semua ke surganya Jannatun Naim, di mana di dalam surga kita sudah kekal kehidupan kita, ya. Nah, ini dunia ini hanya sebagai tempat perjalanan kita. Jangan kita berhenti di dunia, tetapi tujuan akhir kita adalah akhirat, ya. Makanya dengan belajar kita akan mengenal, ya, lebih jauh syariat Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita akan mengenal kewajiban kita akan mengenal hak kita, ya. Makanya oleh karena itu kita harus lebih giat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ya. Ilmu agama ini sebenarnya fardu ain bagi setiap muslim, karena dengan ilmu agama ini dia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan
dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan menuntut ilmu alat ya seperti ilmu bahasa Arab ya, ilmu usul fiqh ya, usul hadis itu fardu kifayah. Tapi menuntut ilmu agama itu sendiri adalah fardu ain. Kenapa? Ya karena bagaimana kita memahami tata cara salat Rasulullah SAW yang benar, bagaimana kita berpuasa, ya, bagaimana kita zakat, ya, menunaikan zakat, bagaimana kita melaksanakan haji, ya, itu semua harus dengan ilmu, ya. Tidak bisa kita lakukan dengan hanya ikut-ikutan. Oh dia berpuasa, saya juga berpuasa. Tidak. Semua dilandaskan harus dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Nah, bahkan Imam Bukhari sudah menulis hadisnya di hadis Sahih Bukhari itu ada satu bab ya. Babul ilmi qabla al-amal. Itu bab yang mengatakan bahwa berilmu dahulu sebelum beramal. Nah, jadi insya Allah kita akan mempelajari al-fiqh ya. Saya sudah diberikan muqarrar kemarin oleh pihak pesantren, pondok pesantren Nahjul Haq, itu berupa kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Apa artinya? Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas dan mudah. Nah, itu bahasa kita. Fi Dha'il Kitab wa Sunnah, yang diambil dari Alkitab, adalah dari Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah SAW. Ya, istimbatnya, maksudnya istimbat hukum, ya, diambil faidah hukumnya. Nah, ini i'dad nukhbatul minal ulama, ya, yang diampu ataupun yang dikarang oleh himpunan para ulama, ya, di Saudi Arabia. Nah, dari mumayyizatil hadzal kitab, dari sebagian keistimewaan kitab ini, ya, adalah bahasanya yang mudah. Nah, bahasanya yang mudah. Kemudian ringkas, ya. Ringkas, tidak terlalu panjang lebar penjelasannya. Karena kalau panjang lebar penjelasannya nanti itu masuk kepada al-kutub mutawwalah, ya, masuk kepada kitab fikih yang luas, ya, yang banyak pembahasannya. Nah, begitu. Jadi fikih muyassar ini bahasanya lebih mudah, juga tidak terlalu panjang lebar penjelasannya, juga tidak disebutkan seluruh khilaf, ya, seluruh perbedaan ulama tidak disebutkan, hanya beberapa saja mungkin, jika itu diperlukan. Nah, kemudian sebelum kita mempelajari ilmu fikih, kita harus berhadapan dulu dengan yang namanya pengantar ilmu fikih. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa yang kita pelajari. Apa sih itu fikih, gitu ya? Fikih itu secara bahasa, ya, al-fiqhu lughatan. Fikih secara bahasa adalah al-fahmu. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Al-fahm, faham, pemahaman, ya. Pemahaman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, qalu
ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Nah, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, mereka kaum Syuaib ya. Kaum Syuaib berkata kepada Syuaib, wahai Syuaib, kami tidak paham perkataanmu. Nah, saat berdakwah, kaum Syuaib itu dia mengolok-olok Nabi Syuaib dan mengatakan bahwa kami tidak paham apa yang kamu katakan. Nah, jadi fikih itu adalah pemahaman. Ma nafkahu, ada kalimat nafkahu. Nafkahu itu adalah kata kerjanya. Nun fa qaf ha, kata kerjanya nafkahu, afkahu. Nah, sedangkan fiqhu itu masdar, ya. Masdar dari nafkahu gitu. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, al-fiqhu istilahan huwa al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih secara istilah itu disebutkan oleh para ulama yang artinya adalah al-ilmu, ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariat. Al-amaliyah, ya, dari segi amalan, ya, dari segi amalan. Al-muktasabah min adillati at-tafsiliyah. Yang dari mana sumbernya? Nah, sumbernya al-muktasabah, ya, diambil dari adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, jadi dari pengertian ini kita dapat merangkum 4 batasan, ya. 4 batasan ilmu fikih itu. Yang pertama, al-ilmu bil ahkam syariah. Ilmu tentang hukum syariat. Nah, jadi fikih itu adalah secara istilahnya ilmu tentang hukum syariat. Bukan ilmu tentang IPA, bukan ilmu tentang sains, bukan ilmu tentang mantik, filsafat dan lain sebagainya yang bukan ilmu syariat, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-amaliyah. Nah, al-amaliyah apa arti al-amaliyah? Amalan-amalan. Nah, amalan-amalan berarti hanya sebatas amalan, bukan keyakinan. Karena kalau ilmu keyakinan itu namanya ilmu akidah. Tapi kalau ilmu amalan itu namanya ilmu fikih. Kemudian al-muktasabah. Nah, yang digali ataupun yang didapatkan, ya. Yang al-muktasabah min adillatiyat tafsiliyah, yang didapatkan atau yang digali dari sumber-sumber dalil yang secara terperinci. Jadi ilmu fikih itu tidak didapatkan dengan tidur, ya, dengan melamun. Kalau nanti saya melamun, kamu dari kota, kenapa hukumnya halal? Saya melamun dan merenungkan, kemudian muncul bahwa hukum berbuat seperti itu hukumnya halal, ya. Nah, boleh ataupun dikatakan boleh. Nah, tidak bisa seperti itu, ya. Ataupun saya tidur dan bermimpi hukumnya hukumnya memakan istilahnya daging kambing itu halal. Nah, saya bermimpi seperti itu. Ataupun hukum memakan buaya haram. Nah, nggak bisa seperti itu kita berdalil, ya.
dia al-muktasabah, yang digali ya, digali tentu dengan ilmu, digali dari uh, hadis adillatiha atau siliyah, dari dalil-dalil yang secara terperinci. Dalil-dalil itu diambil dari yang pertama Al-Qur'an ya, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Itu 4 sumber hukum utama ya, 4 sumber utama hukum Islam. Nah, semua jadi dengan memahami dalil-dalil di atas tadi ya, dalil dari Al-Qur'an dan hadis, enggak secara zahir langsung kita bisa terapkan ya. Kita ambil teksnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Qala ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah salat, kemudian tunaikan zakat, dan berruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Kita ambil dalil ini, qiyamus shalah. Gimana tata cara melaksanakan salat? Kita merujuk kepada hadis. Nah, kita lihat hadis-hadis tentang sifat-sifat salat ya. Bagaimana Rasulullah mendirikan salat dari tumakninahnya, dari takbiratul ihram sampai salam. Itu harus kita pelajari, dan ulama-ulama menarik kesimpulan, kemudian menarik kesimpulan dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, kemudian baru dikemas menjadi ilmu fikih. Ya, jadi ilmu ayat-ayat Al-Quran ataupun dalil dari ayat Al-Quran dan hadis, kita harus memahaminya dengan ilmu fikih. Nah, kemudian apalagi yang akan kita ketahui dari kitab ini yang tidak kalah pentingnya, yang harus kita tahu adalah apa sih fungsi ataupun keutamaan mempelajari ilmu fikih. Nah, sini disebutkan ma'rifatul fiqh wal amal bih. Al-fiqh itu dipelajari ya. Kemudian bukan hanya dipelajari untuk pengetahuan saja, tapi dia harus diamalkan. Nah, terus menurut salah al-mukallaf. Karena dengan mengamalkan itu akan faedahnya akan kembali kepada si mukallaf ya. Yang orang-orang yang dibebani hukum syariat akan kembali kepada dia. Wasihhati ibadati. Ya, dengan belajar ilmu fikih, dia juga bisa beribadah dengan benar ya. Tidak mengada-ngada dalam ibadah, tidak beribadah sesuka hatinya. Ada koridor tersendiri, ada aturan tersendiri yang harus dikerjakan, yang syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, rukun-rukunnya yang harus dilaksanakan ya, pembatalannya yang harus dijauhi gitu. Istiqamati sulukihi ya. Pelajari ilmu fikih ini juga akan berguna untuk memperindah akhlaknya ya, untuk membangun sikap bijaksananya. Nah, untuk mendidik jiwa rohaninya, itu keutamaan belajar ilmu fikih. Karena kenapa? Wa idza salaha al-'abd salaha al-mujtama. Karena kita manusia yang berinteraksi sosial, kita butuh manusia yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, dengan mempelajari ilmu fikih, kita tahu batasan-batasan bermuamalah dengan sesama manusia. Bagaimana menjaga perasaan manusia ya, menjaga lisan kita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena
Wa idza salahal 'abd salahal mujtama. Jika seseorang itu baik, maka masyarakat pun itu akan menjadi baik. Wasarat natijah fid dunya as-sa'adah wal 'aish ragd fil ukhra ridwanallahi wa jannatih. Dengan belajar ilmu fikih, maka kita akan mendapat keuntungan dunia. Hidup di dunia ini dengan bahagia. Kenapa? Kita tahu koridor hukum-hukum tertentu, batasan-batasan, dan bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana bermuamalah dengan manusia, bagaimana bermuamalah dengan Allah. Wa fil ukhra ridwanullahi wa jannati. Fil ukhra ridwanullahi wa jannati. Dan kita akan mendapatkan juga keuntungan ukhrawi. Di akhirat kita akan mendapatkan ridha Allah. Ya. Sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan dan bisa kita pahami bersama hari ini untuk permulaannya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih masuk ke dalam materi yang sudah ditentukan oleh Pondok Pesantren Minhajul Haq. Nah, mungkin kita nanti akan di akhir majelis kita akan buka kita akan membuka sesi pertanyaan dan bisa ditanyakan di grup Telegram atau WhatsApp nantinya. Nah, jadi kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.